صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. نفعنا الله في الدارين بأساتذتنا وبعلومهم وبطريقتنا لهم وغفر الله لهم واستغفر عليهم وبعث أحسانهم ودخلهم الجنات برعايتنا لنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلنا من المفلحين. Dimuliakan Allah para jamaah Masjid As-Suratul Mustaqim, dari Al-Quran bagi alhamdulillah Allah takdirkan kita berikan hidayah untuk dapat berkumpul pagi ini pada subuh. Tidak ada yang tidak dapat karena hidayah dan hidayah Allah. Karena itu kalau kita bersyukur dengan segala usaha melaksanakan segala kewajibannya dan segala usaha sebagai larangan-larangan. Salam semoga Allah selalu berkah kepada kita, anak kita, saudara kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, senasab, kepada keluarga seiman, kepada para sahabatnya, kepada kita semua yang insyaallah berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya. Salah satunya adalah konsen terhadap Al-Quran dengan berbagai cara. Yang dimuliakan Allah para jamaah, khusus guru-guru kita yang saya hormati, Ustaz Muhammad, Ustaz Nabi, Ustaz Mufid, Ustaz Ma'adil, Ustaz para sekitar yang lainnya, Bapak dosen, Pak Ustaz Jenal, Pak Nabi Romi yang baru belum lama, Ustaz Supriyanto, Gayo ya, itu ada rumahnya dengan Gayo Kopi, ketiga ya, Gayo ini ya. Para jemaah yang lainnya dan yang bisa saya sebutkan satu persatu, tim sukses Pak Ustaz Nana, Pak Riz, Pak Domino, Pak Mamat, Pak Haji Islam. Kalau tidak ada mereka, khawatir jemaah nggak ada. Ustaz Fadil sudah mudah-mudahan segera sepuh sekali. Alhamdulillah. Para jemaah yang lain juga berjaga kesehatan ya. Pak Alwi, Pak Tuhan, Pak Salman, Pak yang lainnya, Pak Guru Selamat, Pak dosen, Pak ini, Pak siapa yang suka bikin baju. Alhamdulillah, kita melanjutkan hanja masih tentang makharijul huruf, tapi dilihat dari kemungkinan kesalahan. Karena umumnya kita sudah tahu tentang tempat-tempat keluar huruf. Ya, nanti kita pertemuan kita ulangi lagi. Kemarin kita
sudah bahas sampai huruf tengah lidah. Tengah lidah, jim, shin, ya. Sudah. Sekarang abrazul akhta allati tahdutsu 'inda nutqi dhali. Saya menyampaikan ini berdasarkan kitab At-Tajwid Al-Musawwar karangan Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Bapak bisa lihat di YouTube Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Itu beliau adalah seorang pakar Al-Quran zaman now, masih hidup seusia dengan guru kita semua Kaifatoni, teman di Makkah waktu kuliah. Kesalahan yang mungkin pada saat mengucapkan huruf dhad, ibdal dha'an seperti itu. Allah itu kan ujung lidah di antara gigi segi dan atas. Allah. Nah, ini seperti itu bukan Allah. Wa man dhalla. Nah, kalau ini mengucapkannya mempertemukan salah satu tepi lidah sampai depannya dengan salah satu geraham atas ya. Kalau umum dalam sebuah buku dijelaskan umumnya orang bisa kiri ya, hanya sedikit yang kanan. Saya bisanya kanan, Rasulullah bisa dua-duanya, mempertemukan dua tepi lidah dengan salah satu dengan gigi geraham atas. Silakan Bapak-bapak coba ucapkan. Saya mengucapkan dengan tepi lidah kanan. Ada istiqolah. Istiqolah itu ancang-ancang. Itu seperti itu. Istiqolah ini jelas sekali ketika dia bertasbih. Bahkan kalau diukur itu hampir dua harakat. Jadi ketika mau mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim ini ghairil maghdub, jadi ada cancang, bukan maghdubi, ghairil maghdubi, bukan ghairil maghdubi 'alaihim ini kesalahan tertukar dengan Allah. Salah. Yang kedua ibdaluha dalan. Ganti sama dalan. Ya mungkin bagi ajam bisa terjadi. Walad do kayak d o da d dan o, walad do bukan d o tidak, walad do sebetulnya wa man dolla, bukan ya, atau tufidu nafi, bukan, tapi tufidu nafi. Maghdubi bukan, maghdubi. Yang ketiga,
nutqu faraghin sautiyyin biza'mi istiqalatiha, karena mempertimbangkan istiqalah tadi, ancang-ancang atau belaikan, sehingga ada jeda yang tidak terdengar suaranya. Walau putus, walau putus, harus ada walau ini sampai putus. Tidak sampai putus karena mempertimbangkan istiqalah. Istiqalah itu sifat khusus untuk God. Yang keempat, qalqalatuha nahwa wa qadban mauta. Jadi qalqalah itu bukan qalqalah itu. Qalqalah itu baju di toko kata anak Ikra. Bujadin kita, bujadin kata kita dulu. Ba, jim, dal itu wajib qalqalah. Pantulan alami tidak ditekan, cenderung ke bunyi fathah. Jadi ketika mengucapkan wa dhammati wa qadban, ini ada di, bahkan beliau suka memberi itunya, ada yang seperti itu. Seorang Arab datang, Arabnya Madinah datang, lalu ke Indonesia ada terjadi. Jadi itu seorang ajam Arab Madinah lalu menjadi youtuber Indonesia, menjadi berdakwah dalam album. Dia mengatakan bahwa dan youtubernya tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat. Bukan pokok. Selanjutnya, ikhraju gunnatin ma'aha, ada gunnah pada saat mengucapkan qur'an. Faulun, ada keminggu gitu. Faulun dibagikan hidung dengan aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan ini banyak terjadi pada huruf bibir, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan rasa ya. Oke. Faulun, silakan. Faulun. Qadban. Selanjutnya, idghamuha bima ba'daha, mengidghamkan huruf qad dengan huruf sesudahnya. Misalnya sesudahnya huruf ka, sebelumnya to arratum dibaca arratum, arratum dibaca arratum, atau famanir sesudahnya huruf qaf, famanir urra dibaca famanir urra, langsung ke ta. Tidak ada idgham antara huruf qad dengan ta dengan ka, karena itu berjauhan. Idgham itu terjadi pertama karena hurufnya sama, namanya idgham mutamathilain. Yang kedua terjadi karena punya sifat satu makhraj, ya satu makhraj sifat sebagian sama. Tuh dengan ka dan dengan ka, idgham mutajani sen. Yang ketiga idgham mutaqariban, karena
makhrajnya berdekatan kaf dengan qaf. Nah, itu. Tapi kalau do dengan huruf qa atau dengan ta tidak jauh sekali. Jauh sekali. Itu huruf dal. Selanjutnya Abrasul akhta allati tahdithu 'inda nutqil lam. Nah, huruf lam mana? Huruf lam itu ujung lidah dengan langit-langit depan. Ini lidah, Pak. Di sini ada 3 huruf sangat berdekatan, berdempetan, tapi beda makhraj. La, na, tengahnya ro. Dia ro itu lebih logis kalau melihat makhraj ini yang getar halus. La, ini nun dan tengah, na, ro. Nah, karena di dalam huruf lam ini dan ro ada inhiraf. Inhiraf itu pergeseran dari makhraj nun ke lam, pergeseran dari makhraj nun ke ro. Inhiraf. Nah itu, jadi nun di tengah. La, na, ro. Jadi ini lidahnya makin gini. La, na, ro. Kali ini. Gitu ya. Oke, kita ulang dulu. La, li, lu, bal, bil, bul. Nun itu kalau di langit-langit depan di atasnya, kalau di lidah bawahnya na, ni, nu, ban, bin, bun, lalu bawah ro, ri, ro, bar, bin, bur. Kesalahan yang terjadi pada kemungkinan kesalahan terjadi pada bab taqdimuha fi mahalli taqdim, takhir pada tempat takhir, misalnya al-latif, al-latif, al-latif. Kalau orang kita daerah Pantura, Tegal, Kalongan, L-nya agak jelas. Cuma salah Pepati dari Tegal ya. L-nya itu Cirebon, dan Mayu. Iya, L-nya itu Tegal. Nah, bukan itu. Ya. Jadi tidak tafsir beberapa bukan tempatnya. Bismillah, 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 Bismillah. Rasulullah, Rasulullah, ada. Allahu Akbar, ada ya. Yang kedua, tarqiquha fi mahalli tafsir, malah menarikkan pada saat taqdim. Minallah, minallah. Tadi pengalaman saya selalu sampaikan di waktu ke Sulawesi, sedang main ke pelosok waktu di Jepang, ke pelosok orang putih sholat di suasana. Betul Pak, maghrib pas imam Allahu Akbar. Anda jadi itu bawaan dan ini harus diperbaiki karena tidak mengikuti masing-masing dialek. Al-Quran mengikuti masing-masing dialek, parah itu. Lanjut, idghamuha bima ba'daha, idghamuha bima ba'daha, mengidghamkan dengan sesudahnya.
Sudahnya huruf nun. Anzalnahu dibaca anzalnahu, tidak terjadi go ya, walaupun bunyinya berdekatan bisa dengan ro. Wala tuhammilna, jadi wala tuhammilna, wala tuhammilna. Idghamul lamil qamariyati fil jimi. Idghamul lamil qamariyati fil jimi, ada kata al-jibalu, lamnya digomkan. Wa tarul itu membuka melebarkan kamu. Wa tarul jibala. Atau gini, pernah ada orang bersolawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ditafsirkan karena sesudahnya huruf tafsir sallallahu. La ilaha illallah, ilahnya ditafsir karena berhadapan dengan Allah yang tafsirkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, la ilaha illallah. Lam sebelumnya tidak ditafsirkan. La ilaha illallah. Iya, illallah ya. Pengaruh illallah, tapi tidak melukai, tidak, hanya kekurangan dalam mengucapkan, ya, ucapan. Lanjut. Al-Rasul al-Qawal lagi tahqiq 'inda al-mu'minun. Adam yaqraiha aqaha al-qunnati 'inda al-waqi' 'alaiha fi nahwi nasta'in. Jadi gini, nun itu sifat gunnah. Gunnah itu bahasa kitanya itu Pak. Mim. Jadi huruf gunnah itu ada dua, nun sama mim. Ini melibatkan merubah itu. Ya. Jadi nun ini hak gunanya harus diberikan. Misalnya gini, kata-kata nasta'in, nah berhenti, nasta'in, adanya. Walaupun yang terlalu panjang, karena kalau panjang itu berarti hurufnya bertasydid. Nasta'in, nasta'in. Nah itu yang alamin, ar-rahmanir rahim. Amin ya. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ada ini sebagai hak guna untuk mim dan nun. Al-mubalaghatu, berlebihan dalam fi'li haqqahan al-gunnati 'inda al-wafi' 'alaiha kama fil mithal as-sabiq. Misalnya berlebihan nasta'in, boleh, karena nun yang gunnahnya dilebihkan pada saat sukun itu nun bertasydid. Al-jannah, berhentilah surat Ar-Rahman. Wa khalaqal panjang gunnah dua harokat, tapi lebih panjang dari matobi karena ada perputaran sengol. Nah ini berlebihan. Nasta'in padahal bukan huruf berkas.
sukun. An'amta jadi an'amta tawalud ya. An'amta tawalud dulu. Alhamdu. Sadar. Coba perhatikan kalau ibu-ibu ngaji pengajian, perhatikan dari sana banyak itunya, banyak tawaludnya. Ya, ini di lapangan, saya nggak di lapangan. Kenyataan di apa? Di seputar kan, di dasaran saya kedua masih materi kan, warung, sekolah, sudah perhatikan mendengarkan ngaji. Tapi hari ini ya senang-senang aja. Karena apa? Ibu-ibu itu ngajinya tiap hari. Ada tiap hari Pak. Ibu-ibu rumah tangga saja. Tiap hari Senin ngaji sekali mana ngaji. Mereka itu ngajinya sama ibu berarti. suling. Sama itu mana-mana ngajinya. Yang saya salut itu tukang dagang cilok, tukang dagang basmek segala macam di sekolah itu ya disuruh ngaji Fatihah Pak. Sebagainya ya, oh mantap Pak, lanjut Pak. Anak lagi main bola, suruh ngaji. Ya kurus. Ya. Sampaikan baru satu ayat. Lanjutkan. Lanjut. Untuk nun, tafrimuha fi nahwi. Kalimat an-nar. Jadi mentafsirkan wa qina 'adzaban nar. Wa qina 'adzaban nar. Wa qina 'adzaban nar. Itu tafsir ya. Taqnidu gunnatiha ila shiddatin nahwi. ويكون ذلك بتمويج الغنة وهزة صوتها أثناء أدائها. Jadi guna itu kan dua harakat lebih panjang dari matobidi. Sering ini kan di gini misalnya minal jinnati wan nas. Tilawah tuh ya. Terlalu menginginkan, bahkan ini saya masih berprasangka baik ketika yang menyampaikan itu Syekh Aiman Suswe. Karena di dalam tilawah itu biasa, sama Bapak tilawah itu biasa. Ini karena beliau ketika dia kan membuka sayembara baca Al-Quran seluruh dunia. Beliau ini kan ada dari Indonesia. Dengarlah beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Beliau menunggu. Ada tabuni. Ini nyanyi. Aku menanyakan air mata dia dari Indonesia. Ini gagal perempuan. Termasuk di ujung-ujung apa? Seperti tadi guna di ujung-ujung apa? Mana di sukun. Jadi saya tidak eksklusif dalam hal ini karena di bidang tilawah biasa. Ada di antara kita juga ada yang imam, mahasiswa kita yang bagus sekali itu imamnya. Itu saya senang. Bismillahirrahmanirrahim. Selama tidak berubah makna bagi sebagian ulama. Nah, beliau ini Syekh Aiman Rusdi mengikuti yang sangat menjaga tidak boleh taknim, tidak boleh takoni dalam membaca Al-Quran. Ya, tidak boleh takoni. Sama seperti guru kami juga, Pak Kiai Fakoni, itu beliau kurang suka dengan. Mungkin karena
Mungkin karena apa? Musiknya beda. Musiknya waktu beliau bersama ini beda. Kalau saya tidak terlalu ekstrim dalam hal ini, tidak kemana-mana ya, semua silakan. Tapi asal jangan berlebihan saja, yang berlebihan. Satu lagi, abrazul akhta'i allati tahdutsu 'inda al-qira'i. Ibdaluha ghainan aw sautan famawiyan 'aiman. Roh mungkin tidak berganti dengan rin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada roh itu orang bisa roh itu nyebutnya di dekat tenggorokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa Perancis iyalah je voudrais gitu kan. Je voudrais aller à Paris. Rohnya itu di sini dekat tenggorokan. Saya ingin pergi ke Paris, je voudrais aller à Paris. Nah gitu ya, rohnya di situ. Jangan tertukar dengan bin. Yang pertama, mungkin nggak tertukar dengan bin? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin kita tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang kedua, tafhimuha fi mahallin tarqiq wa tarqiquha fi mahallin tafhim. Jadi mentafhimkan pada saat tarqiq dan tarqiq pada saat tafhim. Misalnya kata-kata Maryam itu wajib tafhim. Maryam. Terus itu ditafhim ya, Maryam. Terus ada misalnya walaqad, coba walaqad yassarnal qur, itu tafhim semua. Analil dzikri tapi fahal mim mudzakir. Ra mati setelah kasrah berita tarqiq. Oke, walaqad yassarnal qur. Tapi semua ya. Ana lidzikri, enggak boleh lidzikri, enggak boleh ya. Lidzikri enggak boleh. Yang kedua, mim fahal mim mudzakir. Tidak boleh. Mim mudzakir ditarik. Apa sama boleh ditarik tulisnya? Mudzakir. Kalau ditarik biasa aja. Kalau kita atasin mudzakir enggak boleh. Fa'al mim mudzakir. Silakan. Fa'al mim mudzakir. Biasa aja. Fa'al mim mudzakir. Dan tidak boleh ditafsirkan. Fa'al mim mudzakir. Ditafsirkan. Bimusaytir. Bimusaytir. Walaupun taunya tafsir ya. Bimusaytir. Itu ya. Selanjutnya, al-mubalaghatu fi takririha idza kanat musyaddadatan aw sakinatan. Kelebihan dalam takrir, getar. Jadi roh itu ada getar halus, ada getar lembut, ada getar kasar. Getar lembut saya yang pilih, saya lebih pilih getar lembut. Getar kasar boleh satu kali. Roh, ikuti saya, roh. Yang halus, roh. Nah, yang kasar, ri. Yang ru. Misalnya ini yang kasar, ar-razzaqu, ghairil, irji'u, boleh. Kalau yang kita halus, ar-razzaqu, irji'u. Nah, ini berlebihan dalam
Ar-Rahman, kebanyakan kita. Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim, Nir-Rahim, Nir-Rahim. Ini ada kejadian dari guru saya, Ali bin Syahrudin, menceritakan waktu dia remaja, ada MTQ tingkat desa. Ternyata temannya menang, dia kalah. Pas itu kan dunia lainnya kan, kenapa jadi menangan? Waduh, rohnya mantap. Jadi dia baginya Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara itu jadi menang. Ini ceritanya nggak ada, sering diceritakan teman-teman dia berteknik sama beliau. Gitu ya. Lanjut. Dhammus syafataini adna anuqiha. Jadi mencucukkan dua bibir pada saat mengucapkannya. Jadi memang tidak boleh, tidak bukan huruf bibir ini. Allah, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahman. Biasa saya tidak mencucukkan bibir. Allah, tidak. Seperti pada Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu dulu kami diajari oleh orang tua, oleh guru, Al-Qur'an itu mencucuk. Tapi tidak sa, dan mencucukkan di bibir. Ada mubayaniha idza sukinat lil waqfi. Tidak jelas pengucapannya pada saat sukun. Misalnya wal fajr, wal asr. Coba wal asr, wal asr. Inna fi khusr, bis-sadr, wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wallayli idza yasr. Nah, wal asr itu kalau dibentuk seperti sambung. Wal asr harus ada rohnya. Wal asr ladzi khusr, bukan wal asr tapi khusr, bukan. Wal fajr. Nah, jadi wal fajr sambung wal fajr. Jadi yang disalahkan tidak terdengar huruf rohnya. Walayalin ashr. Nah, kalau itu seperti ya, ashr tafkhim karena setelah bunyi fathah ashr. Wal watr tidak boleh. Wal watr, wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Tidak boleh. Wal watr. Jadi yang disalah adalah ada mubayaniha idza sukinah wal asr. Ada la fi husn wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Enggak ada tadi rohnya. Ini bisa merubah arti ya, seluruh. Oke. Itu dulu kita lanjut ke Al-Qur'an. Silakan dibuka surah Al-Isra. Kita baca dulu berkata sin domah, awas bukan dengan shad. Dan menurut saya subhana. Tidak boleh subhana itu shad. Subhana.
Subhana alladzi tidak hamas, tidak mengeluarkan nafas ditahan. Alladzi, silakan. Alladzi. Lanjut kalimat berikutnya. Rohnya tafkhim, jangan sampai sinnya terpengaruh dengan tafkhimnya roh. Jadi asro boleh. Asro. Ain itu di tengah tenggorokan. Bi'adadihi. Banyak tidak ditekan. Bi'adadihi tidak boleh. Bi'adadihi. Hurufin lailam. Hurufin itu ada 4 bunyi ai, oi, au sama o. Bukan ai, lailam. Lailam gunnah 2 harokat. Gunnah ini itu lebih banyak dari 2 harokat ini. Lailam minal masjidil harami. Silakan. Lailam minal masjidil harami. Al-aqsal ladzi ilal masjidil. Qofnya tafkhim, qalqalah, aqsal wa qalqalah, aqsal ladzi. Barakna. Apalagi kalau mati itu harus kedengaran mana? Barakna. Bedakan antara ha dengan ha. Haulahu. Rohnya tarqim. Linuriyahu. Hamzah walaupun cuma badal di riwayat kita tidak jadi maksudnya di nakal ya, harus jelas hamzahnya. Min ayatina. Di riwayat lain min ayatina, gitu ya. Nakal. Nun berkasih wajib guna. Innahu huwas sami'ul basir. Wah, ya, saya mengucapkan al-basir. Sami dulu. As-sami'u. Ya, jangan al-basir. Al-basir. Jadi tidak diangkat bahasa apa? Al-basir. Al-basir. Masih ada diangkat ya? Coba ada. Al-basir. Oh, jangan. Kedengaran. Al-basir. Kedengaran. Perasaan bener deh. Oke. Perasaan. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani
ini idgham bila gunnah tidak digantung. Tidak begini. Mudalliban tidak boleh. Hudan ada mad jaiz mad wajib. Hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil. Ada kha itu huruf tafkhim. Walaupun kasrah dia tetap tafkhim tapi tidak berlebihan. Alla tattakhidhu ikhfa wajibun min duni ayat kan hamas wakila yang sebelumnya huruf dhammah, awas walaupun karena ada kasrah tidak menjadi tafkhim. Dzurriyyatan hamalna ma'anuh bertasydid wajibun innahu kana berqalah tanwin bertemu syir ikhfa wajibun gunnah ra-nya tafkhim abdan syakura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Sukun dan berpatokan panjangnya kepada tadi kita mulai ta'awud harofat rojim ini harof sama Allah. Mulai lagi dari minal sini ada itikannya ya, ada garis hijau dan merahnya. Minal masjidil haram ilal masjidil الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Dari mana mulainya? إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه
Apa bedanya tidak diangkat? Basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. إنه كان عبدا شكورا. Hari Jumat kita merayakan Isra Mi'raj. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya ini kan khatar, kaligrafer. Jadi yang berkesan bagi saya ketika Rasulullah itu sampai di Mustawa yang ketujuh, terus juga Muntaha Mustawa itu thumma urija bihi sallallahu alaihi wasallam li mustawa sami'a fihi shariful aqlam. Diperdengarkan kepada beliau bunyi goresan kalam. Bunyi goresan kalam. Allah berfirman, "Alladzi 'allama bil qalam." Di sebuah surat namanya surat Al-Qalam, Allah bersumpah dengan nun wal yad dawa, itu bentuknya seperti ini. Itu adalah perlambang, itu adalah wadah tinta. Wal qalami, dan demi kalam. Jadi kalam ini apa? Apalagi dihubungkan dengan surat yang pertama diturunkan dengan bahasa yang sangat ilmiah. Iqra. Pada saat itu orang tidak sama sekali bisa membaca atau menulis. Rasulullah sendiri tidak bisa membaca menulis, tapi dia membetulkan apa yang disampaikan, bisa membetulkan para sahabat yang menulis misalnya salah. Bisa. Artinya tangannya dijaga supaya tidak menulis dan mulutnya supaya tidak membaca. Tapi ketika dibaca oleh para sahabat, dia membetulkan. Kolam ini diartikan oleh para sebelum itu Allah berfirman, Inna awwala Allah yang Rasulullah ya. Inna awwala ma khalaqallahul qalamu. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kolam. Faqala lahu, Allah berfirman kepada kolam, uktub. Kolam berkata, Ya Rabbi, wa ma aktub, wahai Tuhan,
apa yang harus aku tulis? Qala uktubil qadar wa ma huwa kainun ila abad. Tulislah semua keputusanku dan semua yang ada yang aku ciptakan, yang akan aku ciptakan tidak abad sampai akhir zaman, sampai tidak ada lagi waktu. Nah, pemahaman kita kolamnya sebatas itu. Ini alat tulis. Rupanya kalau dibuka dengan tadi, dengan hadis ini, dan dengan Allama insana ma lam ya'lam, kolam diartikan oleh para ahli adalah alat multimedia untuk menyerap pengetahuan. Bisa spidol, bisa pena, bisa cat, bisa kolam, bisa buku, bisa internet, YouTube, TikTok, dan sebagainya, Google dan sebagainya. Pokoknya alat multimedia untuk terjadi penyerapan ilmu pengetahuan atau penyampaian ilmu pengetahuan. Jadi tidak terbatas kepada alat yang sederhana. Kali kami lurus itu dengan handang. Handang itu ini Pak, pakai sebutan. Maksudnya yang kering itu keras sekali. Kalau dulu sebelum kita mengenal itu pakai apa Pak? Piting pohon aren yang hitam itu kan keras sekali, keras sekali. Atau bambu bentuk yang sangat, yang sudah kering, sudah tua kering, sehingga itunya kuat. Nah, sekarang ini kalau kita menulis dengan pakai sebutan yang ada di jalan, Sumatera banyak sekali di jalan itu yang kering, nah itu kuat sekali. Dan itu teman-teman kami di lembaga di pesantren kaligrafi ada yang eksportir itu, eksportir di kalam yang bagus dari situ, bahkan dari biting aren juga ada. Biting itu apa? Lidik ya, lidik aren juga ada. Itu diekspor ke Timur Tengah, pernah ada ke Jerman, ada asosiasi kaligrafer di Eropa itu dari kita yang bikin anak sudah diolah sedemikian rupa. Nah, jadi para ahli menafsirkan kolam ini ada hubungan dengan nun wal qalam wa ma yasturun, terus alladzi 'allama bil qalam, lalu dengan iqra sebagai alladzi khalaq, lalu dengan tadi awal ma khalaqallahu al-qalam dan perintah untuk menulisnya. Itu apa? Ditafsirkan sebagai alat multimedia apapun bentuknya, yang penting dapat menyerap pengetahuan, dapat menjadi sarana pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini yang menarik bagi saya. Kalau tidak diragukan lagi kok Rasulullah bisa sampai ke sana dengan jasanya, karena beliau diapit oleh cahaya, dua cahaya, malaikat Jibril sama Mikail. Jadi beliau ini ketika dari dimi'rajkan itu didekap oleh dua malaikat dan sebenarnya ada cahaya. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Nah, dalam berjuta-juta, jarak berjuta-juta tahun, hampir bermiliar tahun cahaya, hanya dalam semalam, itu hanya kekuasaan Allah. Dan saya masuk akalnya apa? Beliau diapit oleh dua cahaya dan berjalan cahaya, beliau di dalam. Kalau diakalkan manusia dengan kemampuan berpikir sekarang tidak mungkin, karena dari bumi ke langit pertama saja itu jaraknya 11 miliar tahun cahaya. 11 miliar tahun cahaya. Cahaya dalam satu detik 7 kali keliling bumi, 7 kali keliling bumi sampai dengan
2.800 kilometer. 2.800 bukan. Satu keliling bumi 2.800 kilometer. 280.000 kilometer. 7 keliling bumi. Cahaya satu detiknya 7 keliling bumi 280.000 kilometer. Ini 11 miliar tahun cahaya dalam hitungan saja. Dan ini masih dan Allah terus meluaskan bumi, meluaskan sekolah ini meluaskan, terus meluaskan. Wa inna lamusi'un, dan kami terus mengembangkan, meluaskan cakrawala ini. Ya, jadi betapa jauhnya ke langit pertama saja. Ya, langit pertama saja 11 miliar tahun cahaya. Dan perintah sholat sampai segitunya. Intrusivitas sholat tidak disampaikan oleh malaikat Jibril turun ke dunia itu yang penting, karena di lapangan, di masyarakat masih banyak orang yang meremehkan sholat. Padahal dalam proses berjalannya pemerintahan saja, ketika sesuatu aturan atau perintah pemerintah itu, kalau hal itu penting biasanya dipanggil ke istana, para gubernur dipanggil ke istana, berarti ini urgen. Beda dengan instruksi yang sebenarnya surat dari presiden ke menteri ke gubernur itu beda. Ini sholat dipanggil, sehingga sholat itu tidak bisa ditinggalkan, bahkan dosanya lebih besar daripada dosa kepada orang tua. Dosanya lebih besar daripada dosa orang tua. Dosa paling besar, bahkan orang yang sengaja meninggalkan sholat, dia meyakini bahwa sholat itu wajib, dia sengaja meninggalkan, faqad kafara jiharan, sudah menyatakan kekafirannya. Orang yang, nah ini menjadi perhatian bagi kita semua, terutama keluarga kita, murid-murid kita barangkali ini harus betul-betul ditanamkan. Karena ini saya kemarin sedikit mengamati kelas 5, 6, 4 SD. Jadi rata-rata mereka ketika liburan dan meninggalkan sholat. Yang lucu udah hafalan juz 30 jadi berantakan karena liburan 3 minggu, sebulan. Terutama orang tuanya juga kurang ngeh. Memang bahasa yang orang tua yang belum peduli pada anak untuk sholat. Berarti tanya, gua berada di sholat waswabir. Ketika kita sholat tidak bisa pada waktunya, mungkin karena tidur kesiangan, jam 5 baru bangun, jam 6 langsung sholat subuh. Di rata-rata masyarakat karena udah kesiangan nggak sholat Pak. Ini hasil pengamatan saya. Jamaah ibu-ibu di mana? Itu begitu. Jadi kalau udah kesiangan, bangun jam 7 nggak sholat, bisa subuh. Berarti begitu. Bangun jam berapa pun sholat, ya sholat. Kamu jam 2, sholat subuh sama zuhur. Kamu jam 4, sholat subuh, zuhur sama asar. Terus. Kita enggak. Jadi kalau karena udah ini, dan meninggalkan sholat udah apa ya? Kan lucu kalau seorang sudah ini kok sholat ya? Sholat itu harus ya? Harus. Bedanya muslim dan kafir sholat. Bedanya muslim dan kafir sholat. Ini keadaan saya termasuk keluarga saya. Anak saya itu pesantren. Tapi sedikit waktu sholat habis sendiri. Saya harus will. Anak saya di pesantren itu ustaz. Tebar-tebar anak, suruh, kum, gitu. Dari sini gue bangunin baik. Rupanya itu rahasia Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir, dan perintahkanlah keluarga engkau sholat
wastabir. Ini bukan wasbir Pak kalimatnya. Bukan wasbir. Sabar, sabar ya. Dalam sesuatu kesempatan, dalam suatu event, dalam suatu kejadian, wasbir. Tapi pakai ta. Wastabir. Pakai ta. Artinya apa? Lissa'i lil istimrar. Tak masuk ke dalam fikir, tujuannya istimrar. Terus bersabar dalam menyuruhnya. Ya, terus harus menyuruh. Karena begitu kenyataannya. Termasuk anak kiai saya. Kiai yang saya juhud sekali lagi. Udah main HP itu ya anak kiai. Cucunya itu, anak-anaknya juga. Kalau udah main HP, masya Allah. Jadi rupanya Allah itu wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Jadi asalnya wastabir itu pakai ta. Cuman karena soalnya huruf istilah, jadi terlalu jatuh. Wastabir. Ta-nya diganti dengan to karena satu makhraj. Sama-sama istilah. Wastabir. Menambahkan pada kata kerja di situ sebagai lil istimrar, terus menerus. Jadi menyuruhnya terus memang kenyataan seperti itu. Ini yang jangan sampai hilang dari prinsip kita dalam sholat ya. Bahkan dalam pelaksanaan sholat pun karena saking harus dilaksanakannya tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa duduk sambil berbaring ke kanan, tidak bisa berbaring ke kanan karena harus masih pakai tenaga, terbaring terlentang dan tidak bisa gerak apapun tangan, yang depan mata, kedua mata tidak mampu, yang penting pikiran, baca dalam pikiran bacaan sholat. Samping sholat tidak boleh ditinggalkan. Misalnya Isra Mi'raj kemarin itu wa'qul fudala'i fi aqrafi aqlamiha. Akal manusia, akal orang-orang yang utama, akal manusia paripurna itu ada terletak pada di ujung kalam. Kalam artinya karena dengan banyaknya pengetahuan. Itu ya. Ini saya dapat postingan dari guru kami tentang pembahasan kalam, karena kebetulan itu selalu dibahas kalam itu di dunia kami. Bahkan kami di pesantren ada kitab tafsir, namanya tafsir apa? Tafsir Al-Quran. Di tafsir kumpulan dari berbagai sumber kitab-kitab tafsir yang diambil tentang tafsir tentang kalam, tentang tulisan, tentang kaligrafi dan sebagainya. Itu saja, mungkin mohon maaf barangkali ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah. Rasa tidak mohon maaf barangkali ada kekurangan sampaikan, silakan koreksinya, sampaikan kepada saya. Insyaallah kita akan berdiskusi. Kita akhiri dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu